Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan yang berkenan memberikan kita waktu dan kesempatan untuk menjalani kehidupan kita masing-masing. Saat ini kembali kita diperhadapkan dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 59 ayat 9 sampai yang ke-19. Dengan perikop dosa adalah penghambat keselamatan. Saya akan membacakan salah satu ayat, silahkan Bapak Ibu Saudara untuk selebihnya membaca dari nas ini di tempatnya masing-masing. Saya akan membacakan dalam ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya secara iman kerohanian bahwa kita akan beroleh keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber kehidupan untuk kita. Kedamaian, kemuliaan, sukacita sampai kepada kekekalan. Namun salah satu yang harus selalu diingatkan kepada kita bahwa ada bagian yang bisa menghilangkan semua itu dari kita, yang bisa menghalangi untuk kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah dosa. Dalam perikop hari ini menyebutkan bahwa dosa adalah penghambat keselamatan. Apa itu dosa? Dalam beberapa penafsiran, dosa adalah kegagalan, kekeliruan, kesalahan, kejahatan, pelanggaran, tidak menaati hukum, kelaliman, ketidakadilan, atau dengan kata lain adalah berbagai bentuk kejahatan yang bertentangan dengan firman Allah, yang bertentangan dengan kehendak Allah, yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah, kekudusan dan kemuliaan Allah. Sejak kapan dosa itu hadir dalam kehidupan manusia? Kita bisa menemukan adalah sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, yang jatuh ke dalam dosa ketika mereka di Taman Eden. Dan sejak itu manusia sudah dicemari oleh dosa. Tidak ada seorang pun dari kita yang luput dari dosa atau kesalahan atau pelanggaran di hadapan Tuhan. Baik itu dosa kita secara warisan sejak nenek moyang kita, ataupun dalam segala dosa pelanggaran kita, dalam segala perilaku perbuatan kita. Dalam Mazmur 51, bahkan pemazmur Daud mengakui akan keberadaannya sebagai manusia yang berdosa. Bahkan sebelum dia dilahirkan. Dalam Mazmur 51, Mazmur Daud mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah akibat dosa terhadap hubungan kita dengan Allah? Sebagaimana di awal atau sesuai judul perikop mengingatkan bahwa dosa itu akan menjadi penghambat keselamatan yang Tuhan Allah kerjakan bagi kita. Dosa menjadi penghambat atau pemisah antara kita dengan Allah. Dan itu sudah terjadi sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Bagaimana mereka kemudian diusir dari Taman Eden, dipisahkan dari Allah sebagai sumber dari kehidupan dan kedamaian kekal. Dan kemudian akibat dosa itu adalah manusia mengalami penderitaan, hukuman akibat segala dosa dan pelanggarannya.
Kalau kita bandingkan di nas hari ini mengatakan dalam ayat yang ke-9 sampai seterusnya digambarkan apa saja yang dialami oleh manusia yang hidup dalam dosa, yang terpisah dari Allah sebagai sumber kehidupan dan keselamatan. Ada gambaran untuk kita bahwa semuanya yang dialami oleh manusia itu adalah kesia-siaan semata. Sebagaimana misalnya penulis Yesaya mengatakan gambaran seperti itu adalah kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada, dan seterusnya. Ini semua menggambarkan akibat dari dosa atau pelanggaran, penyelewengan terhadap perintah atau firman Tuhan. Sangat fatal akibatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena itu melewati firman Tuhan ini kita diingatkan semua supaya bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan, menjauhi segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Bahkan sekiranya boleh setiap hari untuk mau memperbaharui diri kita, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dan bertobat dari segala kejahatan kita. Di bagian yang akhir dari perikop ini, walaupun bukan bagian nas hari ini, tapi di bagian yang akhir dalam perikop ini ada janji yang diberikan oleh Allah bagi siapapun yang mau bertobat dari segala dosa-dosanya. Dalam ayat 20 firman Allah mengatakan, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Dosa menjadi penghambat, penghalang berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, keselamatan Tuhan untuk kita. Karena itu, akui segala dosa dan pelanggaran kita dan bertobatlah dari segala kejahatan kita. Selagi ada waktu dan kesempatan, maka pintu berkat Tuhan akan dibukakan bagi siapapun yang mau berubah dan bertobat dari segala kejahatannya. Tuhan akan menjadi penebus dan penyelamatnya. Demikian firman Tuhan untuk kita saat ini. Semoga Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan, menolong kita mengimani dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh diingatkan melalui firman-Mu saat ini akan segala dosa dan pelanggaran yang dapat menjadi pemisah dan penghalang untuk kami menerima keselamatan yang Engkau janjikan. Ya Tuhan, ampunilah akan segala salah dan dosa kami di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan kami ya Tuhan. Bimbing kami ya Roh Kudus agar kami mau diperbaharui, agar kami mau bertobat dari segala kejahatan kami. Sehingga dengan demikian kami boleh layak menerima keselamatan kekal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai umat-Mu dimanapun berada saat ini. Dalam segala rutinitas kehidupan mereka. Kiranya dilindungi, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan. Bila kami atau umat-Mu dalam pencobaan, dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam berbagai permasalahan, Tuhan hadirlah untuk menolong, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk menguatkan, dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya keadilan, kemakmuran, kesejahteraan boleh tercipta di negeri kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Untuk segala pertikaian, peperangan yang saat ini terjadi di beberapa tempat di belahan dunia ini. Kami mohon campur tangan Tuhan
agar peperangan segera bisa diakhiri, agar perdamaian segera bisa tercipta. Mohon perkenan dan campur tangan Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami hanya berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Semoga Tuhan Yesus berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.